Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi di hari ini untuk datang memuji dan menyembah. Hidup kami di dalam tangan kuasa Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Engkau memelihara kami dengan sungguh sempurna. Musim makan selalu berganti,
yang sejati itu Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami percaya kondisi seperti apa Engkau tetap Allah yang setia. Satu-satunya Allah yang kami andalkan. Yesus kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami, untuk keadaan kami yang luar biasa, untuk kesembuhan, untuk pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah ini Tuhan jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi inilah penyembahan kami, ini persembahan kami yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Engkau ajaib, Tuhan kami sungguh ajaib. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari ini, kiranya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa kami itu setiap kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Maka segala-galanya dalam hidup kami, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapak.
mengucap syukur. Haleluya. Kami persilakan bagi hambanya. Terima kasih Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya terus berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita bersyukur firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor Ferdinand Ginting. Pastor Ferdinand sudah nggak asing lagi buat kita. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara buka hati, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Selamat mendengar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat di GUP Makassar yang saya kasihi di dalam Kristus. Saya berharap semua kita tetap dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan damai semua. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Apapun yang kita alami hari-hari ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saya berterima kasih buat kesempatan saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di GUP Makassar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, satu topik khotbah, yaitu kehidupan yang menakjubkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin kita membaca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita baca hari ini Saudaraku, Alkitab berkata bahwa bumi dan langit akan digoncangkan. Artinya apa Saudaraku? Bahwa semuanya yang ada di bumi ini akan digoncangkan Saudaraku. Nah Saudara, ayat ini adalah ayat yang justru paling meyakinkan digenapi di hari-hari ini Saudaraku. Karena hari ini kita sudah mengalami kurang lebih 4 bulan. Kita rasakan bagaimana dahsyatnya akibat pandemi corona Saudaraku. Semua orang mengalami goncangan Saudaraku. Semua bangsa digoncangkan. Semua pelosok dunia digoncangkan Saudaraku. Goncangan ini adalah goncangan yang pernah terdahsyat terjadi di hari-hari ini, di zaman ini Saudaraku. Karena dampaknya apa? Seluruh bumi, dampaknya seluruh negara Saudaraku. Dalam ayat 27 Saudaraku dikatakan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah Saudaraku, artinya apa Saudaraku? Semuanya hari ini yang berpotensi yang dapat digoncangkan mengalami perubahan hari ini Saudaraku. Benar-benar berubah. Yang disebut istilahnya hari ini adalah new normal Saudaraku. Dimana kita bisa melihat sekarang ini perubahan yang paling masif adalah hari ini. Perubahan yang paling global adalah hari ini Saudaraku. Semua bangsa tidak bisa menolak perubahan itu. Semua negara melakukan perubahan. Bahkan juga bangsa kita Indonesia juga sedang melakukan perubahan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, guncangan ini punya tujuan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah pertanyaannya Saudaraku, apakah yang tidak tergoncangkan itu? Ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah Saudaraku, yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Jadi seharusnya kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, kita memiliki karakter Allah, kita membangun keluarga kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah, membangun bisnis kita, usaha kita dengan value kerajaan Allah Saudaraku, dan kita Saudaraku juga membangun segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan nilai-nilai kerajaan negara. Maka seharusnya
kita tidak tergoncangkan, saudaraku. Kenapa? Karena kita adalah golongan yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudaraku. Nah saudara, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Alkitab katakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah saudaraku, hari ini kita bisa melihat semua orang mengalami penderitaan, saudaraku. Nah setelah goncangan dan penderitaan, siapakah yang tidak catat dan tidak tergoncangkan? Alkitab mencatat yaitu anak-anak Allah, yaitu saya dan saudara. Dan jadi jelas, saudaraku, dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa misi dan visi Tuhan adalah mengadakan pemilahan yang ditunjukkan kepada dunia, yaitu di mana anak-anak Allah akan dinyatakan yang tidak tergoncangkan. Tuhan sedang membuat satu perbedaan, saudaraku. Bagaimana perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, antara orang fasik dengan orang benar, saudaraku. Nah saudara, oleh sebab itu saudaraku, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Kenapa, saudaraku? Matius 5 ayat 13 sampai 16, Alkitab katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah jadi Bapak Ibu saudaraku, identitas kita sebagai anak Allah, identitas kita sebagai saudaraku orang percaya, Alkitab katakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Tuhan menghendaki kita menjadi terang. Tuhan menghendaki kita menjadi garam dunia untuk orang-orang yang di sekitar kita, saudaraku. Karena kita harus tampil berbeda dengan dunia ini. Bukan artinya kita nyentrik, bukan artinya kita menjadi orang yang aneh, saudaraku. Tetapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh terlihat berbeda dari kehidupan orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Nah saudara, kita bisa belajar bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang sangat berpengaruh pada masa itu, saudaraku. Ya, jemaat mula-mula sungguh-sungguh mengikuti pola menjadi terang dan garam dunia, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, saudaraku. Nah saudara, gereja mula-mula, jemaat mula-mula membuat orang-orang di sekitar mereka begitu takjub melihat kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan jemaat mula-mula suatu membuat banyak orang yang begitu kagum dengan mereka, saudaraku. Mereka begitu terpesona, mereka begitu kagum dan takjub, saudaraku. Makanya kita berkata bahwa mereka semakin dicintai Tuhan, bahkan semakin dikasihi oleh sesama. Nah saudaraku, oleh karena itu saya ingin kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Firman Tuhan katakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas,
artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan jemaat mula-mula, kehidupan gereja mula-mula saudaraku, adalah menjadi satu kehidupan yang tidak terjebak dengan aktivitas agamawi mereka. Mereka tidak terjebak dengan ritual agamawi mereka, tetapi saudaraku, mereka sungguh-sungguh menghidupi kekristenan itu saudaraku. Karena kekristenan bukan bicara tentang ritual, kekristenan bukan bicara tentang hal yang rutinitas ataupun program saudaraku, tetapi kekristenan adalah bicara tentang cara hidup kita, gaya hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, kerohanian kita bukan ditentukan seberapa banyak pelayanan kita. Kerohanian kita bukan ditentukan saudaraku seberapa kita saudaraku hanya sekedar rajin beribadah di hari Minggu, tetapi kerohanian kita ditentukan oleh cara hidup kita, pola hidup kita saudaraku. Itulah yang menghasilkan kehidupan yang begitu menakjubkan, kehidupan yang begitu mengagumkan saudaraku. Nah, saudara, jemaat mula-mula adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang kehidupan mereka sangat berbeda dari cara hidup masyarakat pada masa kekuasaan Romawi kala itu saudaraku. Nah saudaraku, apa yang kita pelajari dari kehidupan mereka sehingga banyak orang yang begitu kagum dengan mereka? Banyak orang saudaraku yang begitu saudaraku takjub dengan kehidupan mereka. Yang pertama, kita akan bicara dalam hal norma-norma hidup saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bila kita berbicara mengenai tentang norma-norma kehidupan kekristenan ataupun etika kekristenan saudaraku, kesetiaan orang percaya pada jemaat mula-mula, kesetiaan orang Kristen saudaraku sangat jauh berbeda dengan kemerosotan moral yang terjadi di dalam masyarakat pada masa itu saudaraku. Karena agama-agama di dalam kerajaan Romawi pada masa itu tidak banyak menyinggung tatanan etika kehidupan, khususnya berbicara tentang kekudusan pernikahan, bicara tentang kehidupan rumah tangga. Orang Kristen selaku pada masa itu justru mereka menjaga kekudusan mereka di dalam pernikahan mereka, dalam keharmonisan rumah tangga mereka. Dan orang Kristen pada masa itu tidak kompromi dengan segala penyimpangan seks yang ada, saudaraku. Nah, saudaraku, artinya apa, saudaraku? Di sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sebagai orang percaya, kita harus terlihat di mana saudaraku kehidupan kita memiliki standar moral dan etika atau norma-norma hidup lebih tinggi daripada orang dunia, saudaraku. Ya, jadi kehidupan kita saudaraku menjadi orang percaya seharusnya jauh lebih tinggi. Kita punya nilai-nilai, norma-norma saudaraku dalam kehidupan bermasyarakat, saudaraku. Nah, saudaraku, pertanyaan adalah, apakah kita sebagai anak Tuhan, apakah kita sebagai orang Kristen hari ini sudah mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, saudaraku? Apakah Kristus telah terekspresi dalam kehidupan saya dan saudara? Nah, saudara, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan harus memiliki ciri khas, ya, yaitu identitas yang dapat dengan mudah dikenali oleh orang yang kita temui, oleh orang-orang yang kita jumpai, oleh orang-orang yang ada di tengah-tengah kita, saudaraku, sehingga kita menjadi orang yang mudah dikenali, saudaraku. Nah, saudaraku, contohnya, saudara, seekor burung berwarna putih yang berbeda di tengah-tengah burung berwarna gelap, saudaraku, akan mudah dikenali karena dia sendirian berwarna putih sementara yang lain berwarna hitam. Nah, begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Ketika kita berada dalam komunitas kita, ketika kita berada dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang mudah dikenali karena kita adalah anak Tuhan, karena kita adalah orang percaya, saudaraku. Nah, saudara, sebagai kita umat tebusan Kristus, sebagai umat tebusan Allah, saudaraku, kita telah menjadi anak terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita telah menjadi anak terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, saudaraku. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara sudah menjadi terang bagi dunia ini?
Apakah saya dan saudara sudah menjadi terang bagi dunia ini? Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, saudaraku. Dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, inilah yang membedakan kita, di mana kita memiliki norma-norma kehidupan, nilai-nilai kehidupan, standar moral yang lebih tinggi daripada dunia, saudaraku. Nah, saudaraku, yang kedua, apa yang kita belajar dari kehidupan jemaat ataupun gereja mula-mula dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta benda, saudaraku. Sebagaimana yang kita telah lihat, saudaraku, dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, gereja mula-mula sangat berbeda sekali dengan orang Kristen di masa kini, saudaraku. Orang Kristen di masa kini, ya saudara, ya, saya tidak bilang semua, tetapi saudaraku, ada banyak orang Kristen hari ini terkontaminasi dengan pola hidup, gaya hidup yang disebut dengan hedonisme, saudara. Nah, hedonisme itu berasal dari kata hedone, yang artinya adalah kesenangan, saudaraku. Jadi saudaraku, pengertian hedonisme adalah sebuah pandangan hidup, sebuah ideologi yang diwujudkan dalam bentuk gaya hidup di mana kenikmatan ataupun kebahagiaan pribadi menjadi tujuan utama dalam hidup ini, saudara. Nah, ada banyak orang Kristen hari ini hidup yang jadi tujuannya adalah hanya sebatas untuk kenikmatan, hanya sebatas untuk saudaraku kebahagiaan secara saudaraku emosional, kejiwaan, saudaraku, ataupun saudaraku menjadi orang Kristen yang terjebak dengan gaya hidup yang penuh dengan hawa nafsu, memikirkan kepentingan diri sendiri, saudaraku. Jelas sekali ini sangat bertentangan dengan apa yang Yesus katakan, di mana Yesus berkata bahwa kalau kita ingin mengikuti Yesus, maka kita harus menyangkal diri dan memikul salib, saudara. Nah, jadi saudaraku, secara sederhananya pengertian hedonisme mengacu pada paham kesenangan terhadap kenikmatan, saudaraku. Jadi orang yang menganut paham ini beranggapan bahwa kebahagiaan dan kesenangan bisa diraih dengan melakukan banyak kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan yang ada di dunia ini, menghindari hal-hal yang menderitakan yang ada di dunia ini, saudaraku. Jadi banyak orang menganggap bahwa gaya hidup hedonisme itu adalah pandangan hidup yang berdasarkan pada hawa nafsu semata, saudaraku. Ideologi ini sangat erat hubungannya dengan harta kekayaan duniawi, dengan kenikmatan batin, saudaraku, kenikmatan seksual, kebebasan dan kekuasaan, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kita coba kembali belajar kepada jemaat mula-mula, saudaraku. Mereka melihat harta benda mereka, melihat kekayaan mereka sebagai titipan Tuhan, sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, sebagai pinjaman dari Tuhan yang harus mereka gunakan untuk kemuliaan Tuhan, yang digunakan untuk kemuliaan Allah, saudaraku. Orang Kristen ataupun jemaat mula-mula melihat dirinya sebagai stewardship, bukan ownership, saudaraku. Mereka adalah sebagai penata layan. Mereka hanya sebatas pengurus Tuhan, saudaraku. Yang dimana, saudaraku, uang yang Tuhan percayakan harus mereka bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi pemilik. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, yang kita miliki, bukanlah milik kita, tapi adalah milik Tuhan, saudaraku. Itu adalah milik Dia, saudaraku. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin banyak harta dan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin besar tanggung jawab hidup kita kepada Dia. Karena satu kali ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan harta dan kekayaan kita, saudaraku. Penggunaan harta benda yang ada pada kita hari ini, satu kali kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, kita bisa belajar bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula, bagaimana gaya hidup orang percaya di gereja mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang hidup
dalam kesederhanaan. Dan bukan hanya itu saudaraku, bahkan mereka yang berkelimpahan, mereka saudaraku yang hidup dalam banyak harta, mereka tidak hidup dengan boros, mereka tidak hidup dengan bermewah-mewah saudaraku. Bahkan saudaraku, kalau kita lihat dalam sejarah pada abad ketiga, di tengah-tengah penghambatan gereja oleh Kaisar Decius saudaraku, jemaat di Roma memberikan bantuan kepada 1.500 orang miskin, dan jemaat di Antioquia memberi bantuan kepada 10.000 orang miskin saudaraku. Jadi kalau kita lihat gereja pada masa itu menitik beratkan pada membangun tubuh Kristus, menitik beratkan membangun kepada saudaraku yaitu anggota jemaat, kepada tubuh Kristus saudaraku. Mereka menginvestasikan keuangan mereka pada saudara yang berkekurangan, hingga tidak seorang pun pada waktu itu dalam berkekurangan saudaraku. Nah saudaraku, artinya saudaraku, bukan berarti Tuhan benci dengan orang yang kaya. Tuhan tidak membenci kita jadi orang kaya. Bahkan Tuhan rindu kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang yang berkelimpahan harta, karena itu juga adalah janjinya. Tetapi tahukah saudaraku bahwa kekayaan, kelimpahan adalah sebagai salah satu karunia. Untuk apa saudaraku? Untuk kita menjadi alat Tuhan, melakukan satu perubahan bagi masyarakat di mana kita tinggal saudaraku. Jadi ketika orang hidup dalam keegoisan, ketika orang hidup hanya memikirkan dirinya sendiri saudaraku, pada masa itu justru jemaat mula-mula menunjukkan kepedulian terhadap sesamanya. Nah saudaraku, saya sangat yakin dan percaya bahwa apa yang kita alami hari-hari ini lewat pandemi ini saudaraku, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada gereja Tuhan, agar gereja Tuhan justru mau memberikan hati yang peduli, hati yang belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita saudaraku. Nah saudara, oleh sebab itu Rasul Paulus pun memperingatkan kita melalui suratnya dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Alkitab katakan demikian, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tertentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah saudaraku, ini jelas sekali bahwa Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 6 bahwa orang-orang kaya diberikan satu peringatan yang cukup keras, supaya kita tidak menjadi tinggi hati karena kekayaan kita. Kita tidak menjadi sombong karena harta kita. Bahkan kita tidak boleh berharap kepada harta dan kekayaan kita saudaraku. Tetapi kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang rendah hati, karena kita tahu itu semua hanyalah karunia Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau berkata sama saudara bahwa seberapapun harta yang kita miliki, seberapapun banyak kekayaan yang kita miliki saudaraku, kalau hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, dengar baik-baik, Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan GUP Makassar, dengar baik-baik, engkau diberikan karunia, berkelimpahan harta dan kekayaan, karena Tuhan mau hidup Anda menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar Anda, di mana Anda tinggal hari ini, di mana Anda berada hari ini. Tuhan mau engkau menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah saudaraku, itulah kehidupan yang menakjubkan. Ya, jadi kehidupan menakjubkan bukan sekedar kita banyak harta, bukan sekedar kita banyak kekayaan, tetapi ketika kita peduli, ketika kita selalu memberi, ketika kita berkorban, dan ketika kita merasa tidak memiliki, tetapi semua hanyalah milik Tuhan. Karena kita bukan ownership, tetapi kita stewardship, pengelola, orang kepercayaan saudaraku. Nah itulah yang kedua saudaraku. Lalu saudaraku, kita akan belajar yang ketiga. Kenapa
gereja mula-mula ataupun jemaat mula-mula kehidupannya begitu menakjubkan. Ya, banyak orang yang begitu kagum dengan kehidupan jemaat mula-mula. Yang ketiga, saudaraku, dalam hal penerimaan satu dengan yang lain, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat pada masa jemaat mula-mula, pada masa gereja mula-mula, saudaraku, perbudakan pun merupakan sesuatu yang biasa di zaman itu. Karena pada masa itu budak tidak mempunyai hak dan dianggap sebagai benda, bukan lagi semama manusia, bukan lagi sebagai sesama umat manusia, saudaraku. Tetapi pada zaman itu, pada zaman gereja mula-mula, terjadi satu revolusi kasih di dalam kekristenan, saudaraku, yang membuat para orang Kristen yang mempunyai budak dapat menerima budak mereka sebagai saudara seiman mereka, saudaraku. Nah, saudara, untuk menggambarkan bagaimana buruknya kehidupan seorang budak, mungkin kita harus menjadi lebih paham lagi, menjadi lebih mengerti lagi, saudaraku. Kita bisa melihat dan membaca apa yang dikatakan oleh Aristoteles, saudaraku. Dia katakan, saudaraku, tidak mungkin bahwa kita berteman dan bersahabat dengan seorang budak karena ia adalah suatu benda yang tidak mempunyai jiwa. Juga keadilan terhadap seorang budak tidak mungkin dilaksanakan dan juga tidak perlu dilaksanakan karena ia tidak berjiwa. Para budak hanya merupakan suatu benda atau alat semata-mata. Nah, suatu kalau kita lihat di sini betapa panas sekali dan betapa malang, sungguh-sungguh malang seseorang yang menjadi budak pada masa itu. Sebab budak tidak tergolong sebagai manusia, tetapi budak tergolong sebuah benda. Nah, tapi pada zaman itu, pada jemaat mula-mula, terjadi sebuah revolusi kasih di dalam lingkungan jemaat sendiri. Adalah tidak adanya perbedaan di antara budak dan tuannya, saudaraku. Semua anggota bergaul selaku saudara seiman, tidak ada membedakan satu sama lain. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Dan yang luar biasanya lagi pada masa itu adalah saat seorang budak menjadi uskup di Roma pada tahun 217 sampai 222, saudaraku, yaitu Kalistus I ataupun Kalistus yang pertama diangkat menjadi uskup Roma. Ini merupakan daya tarik yang besar pada masa itu, sebab budak dipandang sebagai saudara dan anggota keluarga Tuhan. Nah, saudaraku, oleh karena itu kita juga sebagai orang percaya di masa kini, marilah kita memiliki kehidupan seperti jemaat mula-mula. Kita tidak memandang rendah satu dengan yang lain, karena kita adalah satu keluarga. Kita adalah satu saudara di dalam Kristus, saudaraku. Menjadi satu keluarga besar di dalam keluarga Tuhan, khususnya dalam jemaat GUP Makassar, saudaraku. Nah, saudara, bukan berarti para budak dapat berlaku semaunya saja. Bukan berarti para hamba-hamba kita sebagai karyawan berlaku semau-maunya kepada Tuhan kita, saudaraku. Karena Paulus juga memberikan nasihat kepada para budak ataupun para pelayan, para pekerja, para karyawan untuk melayani tuannya dengan patuh, melayani tuannya dengan jujur, melayani tuannya dengan sabar, baik pada tuan yang seiman maupun kepada tuan yang belum percaya, saudaraku, baik kepada tuan yang adil maupun yang kejam. Tuhan Paulus memberikan satu, saudaraku, kebenaran bagi kita bahwa sebagai seorang hamba, sebagai seorang pekerja, kita juga harus melayani tuan kita, pimpinan kita dengan penuh kejujuran. Di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 6, Alkitab katakan, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah." Saudaraku, itu yang Alkitab katakan, bahwa kita sebagai seorang karyawan, kita sebagai seorang yang sudah mungkin jadi staf dalam satu perusahaan, kita harus belajar taat kepada atasan kita. Kita harus taat kepada pimpinan kita, saudaraku, sebagaimana dengan hati yang penuh dengan tulus, saudaraku. Ya, dengan penuh dengan gentar, rasa respect, hormat kepada pimpinan kita, saudaraku.
Lalu juga dalam Titus 2 ayat 9 sampai 10, Alkitab katakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Jadi saudaraku, mari jemaat Tuhan, khususnya jemaat GUP Makassar, mari kita lewat masa-masa pandemi ini yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Satu hal, karena Tuhan mau kita berubah, saudaraku. Kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita harus menguji kembali dasar-dasar kekristenan kita. Mari kita membangun dasar iman kita pada Injil Kristus, saudaraku, kepada kebenaran firman Tuhan. Bukankah juga Rasul Paulus sudah memperingatkan kita agar kita berhati-hati? Apakah kita semakin seperti Kristus? Apakah hidup kita semakin serupa seperti Kristus, saudaraku? Apakah Kristus sungguh-sungguh telah menjadi Tuhan dan menjadi Raja atas seluruh aspek kehidupan kita? Atau masih ada yang lain, saudaraku? Atau jangan-jangan, saudara, kita hanya menjadikan Yesus itu sebagai agen asuransi agar kita mendapatkan kepastian keselamatan, saudaraku, agar kita memperoleh hidup yang kekal, dan supaya kita tidak masuk neraka, kita tidak masuk dalam kehidupan yang mengalami kematian, saudaraku, tetapi kita boleh mengalami keselamatan. Apakah kita hanya jadikan dia sebagai agen asuransi? Atau bahkan Yesus kita jadikan sapam, saudaraku, agar kita dijaga, rumah kita tidak kemalingan, supaya kita selamat di jalan, ya mobil kita tidak dicuri atau mengalami insiden di jalan, saudaraku. Atau bahkan jangan-jangan kita jadikan Yesus seperti jin di dalam botol, ya, yang harus mengikuti semua kehendak kita, saudara. Ya seperti film di Aladin, kan sudah tahu, ya Aladin gosok-gosok, ya kan, lalu keluar jin, lalu Aladin minta apa, jin itu memberikannya, saudaraku. Jangan-jangan kita jadikan Yesus hanya seperti jin yang dalam botol Aladin, saudaraku. Nah, saudara, mari kembali kita cross check kehidupan kita, kembali kepada dasar kekristenan kita. Apakah kita sungguh-sungguh membangun kekristenan kita di dasar yang teguh, yaitu dibangun di atas dasar batu karang, yaitu Kristus, saudaraku? Hanya jangan-jangan kita membangun dengan hanya cerita-cerita yang belaka, saudaraku, cerita-cerita yang menyenangkan di telinga kita, saudaraku. Jadi saudara, kalau dasar kita benar di dalam Kristus, maka saya yakin belas kasihannya akan muncul dalam hidup saya dan saudara. Kita akan melayani dan memandang orang-orang di sekitar kita dengan kasih yang melimpah. Kalau kita disentuh oleh Kristus, maka kita dapat memiliki belas kasihan seperti hatinya Tuhan, saudaraku. Kita memiliki rasa empati terhadap sesama kita, sebagaimana Kristus selalu berkeliling, digerakkan dengan belas kasihan, saudaraku. Nah, bukan itu saja, hidup kita akan menjadi sebuah magnet, menjadi sebuah daya tarik bagi orang lain, sehingga orang lain boleh datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, kita jangan terkejut ketika orang-orang mulai datang kepada kita. Mereka mulai, saudaraku, buka diri, dan mereka akan meminta nasihat dari saya dan saudara. Bukan karena kita hebat, saudaraku, bukan karena kita menjadi orang yang, saudaraku, cakap, tetapi karena mereka melihat pribadi Kristus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara, kehidupan yang menakjubkan yang pertama adalah, saudaraku, milikilah norma-norma, nilai-nilai kehidupan kekristenan dalam kerajaan Allah, saudaraku. Yang kedua, marilah, saudaraku, kita merasa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan. Kita bukanlah pemilik, tapi kita hanya pengelola. Yang ketiga, saudaraku, mari kita tidak pernah menganggap diri kita paling hebat, paling pintar, tapi boleh kita saling menerima satu sama lain sebagai saudara seiman, sebagai satu tubuh di dalam Kristus, saudaraku. Dan saya percaya
biarlah firman Tuhan hari ini memberkati semua kita, memberkati jemaat Tuhan yang ada di GUP Makassar. Tuhan memberkati saya dan saudara. Haleluya. Saya ingin berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami hari ini boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu, kami percaya itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus Kau terus berbicara kepada hati setiap jemaat-Mu, khususnya jemaat GUP Makassar. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjamah hati mereka. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberikan satu pewahyuan kebenaran-kebenaran yang lebih lagi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi jemaat yang dimerdekakan oleh kebenaran, sehingga mereka boleh mengalami perubahan Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini Kau sedang menggoncang segala sesuatu dengan maksud, dengan satu tujuan, supaya kami anak-anak Allah yang tidak tergoncangkan muncul menjadi terang dan garam, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang menakjubkan di dalam Engkau. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa hari ini, dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan jamah hati mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sukacita dan damai sejahtera dalam nama Yesus. Kami percaya yang sakit juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang terluka Tuhan pulihkan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah dalam setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya percaya jemaat pasti diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Ferdinand Ginting yang sudah sharing kebenaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita rindu bukan hanya jadi pendengar, tapi kita jadi pelaku firman, saudaraku. Bagaimana supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menakjubkan. Ada 3 hal yang tadi Pastor Ferdinand sampaikan. Yang pertama, saudaraku, untuk kehidupan kita menakjubkan, kita harus hidup berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita sadar bahwa kita ini pengelola, kita bukan pemilik. Apapun yang kita miliki dalam hidup kita, itu semua milik Tuhan. Jadilah pengelola yang bijaksana. Dan yang ketiga, saudaraku, untuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang menakjubkan, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Seperti jemaat mula-mula, mereka bisa bertumbuh dengan pesat, mereka disukai dengan banyak orang karena mereka saling mengasihi satu sama lain. Mari kita praktek untuk saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Saya percaya ketika kita lakukan 3 prinsip ini, pasti kehidupan kita akan menakjubkan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini, saudaraku. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pilar gereja kita adalah salah satunya care cell, saudaraku. Care cell ini seperti nyawa di gereja kita. Nah, karena adanya pandemi ini sehingga care cell dinonaktifkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu Saudara bergabunglah di Zoom meeting. Zoom meeting ini tempat kita untuk saling membangun, saling menguatkan, bukan hanya sekedar bertatap muka, saudaraku. Kita akan banyak belajar di Zoom meeting ini. Dan Zoom meeting kita akan lakukan seminggu 1 kali, ya, 1 jam sampai 1,5 jam, saudaraku. Saya akan undang narasumber yang memang expert di bidangnya, saudaraku. Seperti minggu lalu kita belajar bagaimana sehat rohani dan sehat jasmani, dan narasumber kita adalah Dr. Fani, saudaraku. Nah, nanti Rabu ini pukul 7 malam, saudaraku, narasumber kita Bapak Paulus dari Jakarta. Beliau seorang pengusaha dan beliau juga business coaching, saudara, atau business coach, ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan banyak diberkati di pandemi ini. Saudaraku, kita harus tetap berusaha, berharap kepada Tuhan, saling membangun satu sama lain. Nah, nanti Pak Paulus akan banyak berbicara tentang marketplace. Oleh sebab itu saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat gabung hari Rabu nanti di Zoom meeting kita jam 7 malam. Narasumber kita Bapak Paulus akan banyak share tentang marketplace, dan kita akan mendengar kesaksian beliau yang begitu luar biasa. Beliau seorang pengusaha begitu cinta Tuhan, saudara, ya. Nah, lalu pengumuman yang saya tambahkan lagi, saudara, kita bersyukur nanti di bulan Agustus, ya, minggu depan kita akan kembali beribadah di gereja, saudara, ya. Jadi saya ulangi, minggu depan kita akan kembali beribadah di gereja jam yang sama pukul 10 pagi, saudara. Tapi dengan mengikuti
protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya ingatkan kembali protokol ibadah kita, ya. Pastikan Bapak Ibu Saudara membawa masker dari rumah, dan selama ibadah kita menggunakan masker, Saudara, ya. Yang kedua, sebelum Saudara masuk ke gereja, Saudara pastikan sudah cuci tangan. Nanti usher akan pandu Saudara, ya, untuk Saudara supaya bisa cuci tangan, dan kami akan siapkan tempat cuci tangannya. Dan yang ketiga, sebelum Saudara masuk gereja, Saudara setelah cuci tangan akan ada pengecekan tubuh oleh usher, ya. Lalu pastikan juga Bapak Ibu Saudara tidak berjabat tangan. Untuk sementara ini, untuk saat ini kita tidak berjabat tangan dulu, Saudaraku, ya. Dan duduk kursi akan tetap jarak 1 meter. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara tidak ubah-ubah yang kami sudah buat, nanti jarak kursinya 1 meter, Saudaraku. Nah, untuk sementara yang kami anjurkan, untuk sementara lansia beribadah di rumah, Saudara. Karena kami akan tetap rekam ibadahnya. Jadi kami anjurkan untuk lansia Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah, karena akan ada rekaman ibadahnya, Saudaraku, ya. Dan yang terakhir, gereja anak tetap online. Untuk sementara gereja anak tetap online. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Bapak Ibu terus jaga kesehatan, banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, jaga hati, jaga hidup, Saudaraku, ya. Mari kita akhiri ibadah kita mau berdoa, Saudara. Kami bersyukur Bapak buat ibadah online kami hari ini. Tuhan, kami berdoa buat Pastor Ferdinand yang sudah jadi selalu berkat buat kami. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Istri, anak-anak, Tuhan pelayanan yang dilakukan, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan juga hamba berdoa buat jemaat-Mu GP Kingdom Community dimanapun berada. Tuhan jamah, biar hidup kami terus makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup kami terus makin setia kepada Tuhan. Hidup kami terus berharap mengandalkan Tuhan. Biar kehidupan kami menakjubkan Tuhan. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun pergumulan jemaat-Mu, Tuhan tolong. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang bekerja usaha, Tuhan berkati lebih lagi usaha bisnis pekerjaan, Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa yang lemah, Tuhan bangkitkan. Apapun pergumulan-Mu, jemaat-Mu, Tuhan tolong. Kami sungguh berharap hanya kepadamu, Tuhan. Biar sungguh kuasa Allah, mukjizat Allah nyata atas jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan jagai jemaat-Mu, lindungi dimanapun berada. Pergi kerja, pulang kerja, keluar rumah, masuk rumah, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Pagari dengan malaikat-malaikat-Mu, Tuhan. Tolong jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat kota bangsa kami. Tak henti-hentinya kami memohon, terus berharap kepadamu, Tuhan. Biar kota bangsa kami terus dalam perlindungan Tuhan. Kota bangsa kami terus dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Kami berdoa biar pandemi ini cepat berlalu, Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Biar sungguh hujan keselamatan, pertobatan terjadi atas kota bangsa kami, Tuhan. Buat pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, semua menteri-menteri, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berkati kota bangsa kami. Shalom atas Indonesia, shalom atas Makassar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik, bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kau perbuat berhasil, karena Yesus beserta dengan kau. Yesus terbungkus hidupmu dengan kuasanya. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu akan memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya.